Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam program Tanya Buya, tentunya hanya di Metro TV. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa dulu seluruh pemirsa yang ada di rumah dan juga seluruh santri yang ada di pesantren Al-Bahjah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai keimanan ya. Bagaimana dengan kita memaknai dan juga benar-benar faham tentang apa yang kita imani, insya Allah itu akan memiliki runutan juga di dalam memaknai ibadah-ibadah kita. Dan juga memaknai semua amalan-amalan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bicara mengenai yang gaib dalam kitab Samiyat, di mana yang gaib itu banyak, dari awal kita sudah bahas malaikat, dan sekarang kita akan membahas mengenai surga. Ada yang mengatakan surga itu sekarang sudah ada atau belum sih? Atau mungkin ada yang bilang, apakah kamu bisa beribadah kepada Allah seandainya surga dan neraka itu tidak ada? Wah, ini jadi pertanyaan, berarti mempertanyakan tentang keberadaan surga. Tapi kita tidak akan berpolemik di situ, tapi kita akan dengarkan dari Buya, apa sih definisi dari surga itu sendiri. Dan saya lihat di dalam Al-Quran, nama-nama surga itu pun macam-macam. Nah, untuk membahas ini sudah hadir guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Buya tentang bahasan surga ini, Masya Allah. Semoga kita menjadi ahli surga. Amin, amin, amin. Dan tidak mempertanyakan surga lagi ya Buya. Tempat keridhaan Allah. Masya Allah. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bicara tentang surga, mari kita lintaskan di batin kita panjatan doa. Ya Allah, jadikanlah kami ahli surga-Mu. Amin ya Allah. Amin. Sebanyak apapun dosa kami, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni. Agar kami tidak merasakan neraka-Mu, ya Allah. Dan kabar gembira buat semua. Allah Maha Kasih. Surga tempat balasan kebaikan dari Allah. Surga adalah tempat keridhaan Allah. Siapapun yang berada di surga artinya dia diridhoi oleh Allah. Yang surga itu disebutkan oleh baginda Nabi, mala ainun ra'ad wala udhunun sami'at. Seindah yang pernah dilihat oleh mata, maka keindahan surga jauh dari itu semuanya. Disebutkan di dalam Al-Quran kisah tentang keindahan surga hanya untuk memberikan sekelumit gambaran, seperti tajri min tahtihal anhar, akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Artinya biar kita membayangkan ada gemericik, ada keindahan. Tapi itu hanya sekedar yang bisa sekedar sekelumit. Ya. Itu bukan kiasan, ya, hanya sekelumit saja dan tidak ada apa-apanya. Artinya itu saja sudah indah sekali. Karena Allah akan selalu berbicara dengan hambanya sesuatu yang selama ini dirasakan. Nah, surga itu apa kan begitu? Surga adalah tempat yang Allah ciptakan untuk meletakkan hamba-hamba terkasihnya yang diridhoinya. Maka kalau kita berbuat baik, lalu Allah ridho, ya kita nggak akan diletakkan di neraka. Biarpun tidak wajib bagi Allah masukkan hambanya yang baik masuk surga. Karena nggak boleh orang ngatur Allah. Suka-suka. Tapi kan sesuai dengan janji Allah. Kalau kita berbuat baik, di saat salah mudah menyesal, Allah kan berjanji. Akan diletakkan di tempat itu. Dan Allah Maha Kuasa. Janji Allah tidak. Kalau janji manusia yang paling kaya pun untuk berderma kadang ingkar. Seorang raja yang perkasa pun bisa ingkar. Janji Allah. Maka ayo. Kita berusaha, kita beramal, berbuat baik. Karena Allah menjanjikan. Sebab surga Allah itu dekat sama orang-orang berbuat baik begini nih. Jadi kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Gak bisa kita di surga. Begitu agungnya nikmat surga. Mau diberi dengan amal kita, gak bisa. Cuma seorang hamba, maka nih, yang meyakini surga, tempat keridhaan Allah. Kemudian Allah menjanjikan, kalau kamu beramal baik, nanti kamu akan aku letakkan di situ.
Dia merindukan ridha Allah secara otomatis. Amalnya di dunia akan menjadi baik. Maka penting sekali memahami, meyakini adanya surga. Allah. Makanya diharamkan juga sombong. Aku tidak mau masuk surga. Yang penting kau udah berridha Allah. Tidak usah seperti itu. Tidak usah seperti itu. Adapun ada kalimat-kalimat para ahli tasawuf seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah pernah mengatakan kalimat. Itu kalau kita memahami dengan benar nggak ada yang salah. Misalnya, ma'abadtuka rahbatan fi jannatika. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena mengharap surgamu. Allah. Walakinni wajadtuka tastahiqqul ibadata fa'abadtuka. Akan tapi aku menemukan engkau berhak untuk disembah, maka aku sembah ya Allah. Yes. Lah, ini sebagian orang memahami pendapat ini, oh Rabi'ah Adawiyah merendahkan surga. Oh enggak. Rabi'ah Adawiyah ikrar, aku menyembahmu ya Allah bukan karena mengharap surga, tapi karena engkau zat yang harus disembah, maka aku sembah. Ini tidak salah kalimat ini. Ya. Kalau kalimat ini salah, kebalikannya benar. Kebalik gimana coba? Kalau ini dianggap salah, sebagian orang kan mengkritisi. Ya. Kalimat Rabi'ah ini salah, merendahkan surga. Enggak. Coba kalau dibalik. Ya Allah, aku menyembah karena mengharap surgamu. Bukan karena engkau zat yang layak disembah. Kan kurang ajar. Ya, jadi maksudnya ini. Cuman kalimat-kalimat ini kadang-kadang dibikin main-main oleh sebuah orang yang pengen masuk dunia tasawuf. Ya. Aku tidak perlu surga Allah. Jangan ngomong begitu. Ya. Oh Allah saja ngajari Nabi Muhammad nas'alukal jannata, nas'alukal jannata. Enggak usah kita sok bertasawuf yang aneh-aneh begitu. Tetap kita mengharap surga. Seperti hanya kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Perlu. Nah gini jadi, tapi yang perlu kita kuatkan di sini keyakinan tentang surga. Ada, karena disebutkan Al-Qur'an, maka yang meyakini surga tidak ada keluar dari iman. Kan disebut wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin, ada surga. Disebut tentang surga-surga. Inilah yang perlu kami dari bahasanya, kalau benar keyakinan Anda tentang surga Allah, orang yang zalim di dunia nggak bisa ke sana. Harus mampir neraka, jangan dong. Yeah. Makanya ada pintu namanya pintu maaf, pintu pengampunan. Dan pintu namanya perbuatan baik. Itu kita berbuat baik, kalau dosa berbuat salah dan berbuat salah kita segera minta maaf. Selesai dengan Allah. Pertanyaannya Bu ya, saya pernah baca bahwa seluruh umat muslim itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi apakah itu benar? Harus lewat neraka dulu, tapi nanti jawabnya Bu ya. Nanti kita akan menggali lebih dalam lagi, termasuk juga apakah itu ada untuk orang-orang khusus untuk masuk, ataukah itu bentuk dari tingkatan-tingkatan dari surga yang ada. Hanya di sini, ditanya Bu ya, Metro TV.